Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini merupakan salah satu video yang melakukan perayaan untuk 1000 subscriber saya ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah melakukan subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Dan di video 1000 subscriber ini saya sudah janjikan untuk membuatkan tier list ya. Yang khususnya dalam hal ini adalah tier list di game Awakening. Nantinya saya juga bakal buatin tier list untuk di server Eropa untuk kondisi terakhir. Tapi tidak dalam waktu yang dekat ya teman-teman ya. Karena di agenda di bulan Juni ini masih cukup padat saya di aktivitas sehari-harinya. Mungkin di bulan Juli atau Agustus nanti nggak akan lama bakal saya bikin juga. Mungkin di bulan Juli ya target saya. Nah, sekarang saya bakal melakukan tier list ya. Tier list berdasarkan hero-hero yang ada di sini teman-teman. Yang ada di sini ya. Karena ini kan semuanya masih masuk kepada triple S ya. Yang sebenarnya tidak bisa semua disamaratakan masuk ke sini gitu ya. Kalau di game ini memang semua yang awal yang baru rilis itu mereka bakal taruh di atas semua gitu. Dan sementara yang udah lama rilis nanti dia bakal turun ke bawah. Nah, sekarang saya bakal bantu untuk pilih-pilih lagi supaya nanti teman-teman tidak salah untuk melakukan build. Dari sini sendiri sebenarnya sudah cukup bagus, sudah cukup baik, tapi masih ada yang perlu diperbaiki ya. Oke, kita langsung masuk aja ke tempat tier listnya teman-teman. Di sini saya sudah nyiapin beberapa icon untuk yang sudah rilis di Awakening ya. Tapi untuk yang sudah rilis kayak contohnya ini kan ada juga Tsukishima ya. Itu tidak akan saya masukkan karena ini adalah kondisi yang sudah di Eropa. Nah, sebelum saya masukin juga, saya bakal ngasih tahu bahwa tier list ini itu hanya memandang secara umum ya. Secara umum sekali lagi. Jadi bukan berarti nanti yang semua di triple S tuh teman-teman harus dapatkan. Itu sama sekali tidak. Karena pada dasarnya tiap akun itu harus fokus atau harus fokus ya, harus fokus kepada satu tim saja gitu ya. Misalkan kalian Augiri atau Sisigi gitu ya. Harus seperti itu. Karena apa? Karena nanti kalau kalian sudah masa depan gitu ya, udah di masa depan, itu yang berpengaruh adalah kefokusan kalian. Seberapa banyak sih bintang kalian di tim yang sudah kalian build gitu ya. Misalkan kan tim Augiri, itu nanti dilihat dari bintangnya juga. Itu ya, itu yang bakal menentuin dari CP terutama ya nanti ya. Nah, gimana kalau campur-campur gitu ya? Kalau campur-campur nanti kalian pasifnya tidak akan maksimal. Nanti akan ada kebuka lagi fitur baru yang namanya tuh kubu ya untuk bagian sebelah sini. Nanti kalian untuk di server 1 mungkin bakal ngeliat di bagian research ya, di bagian preparasi. Nah, Force Talent ini nanti bakal membagi semuanya itu kepada satu fraksi. Itu yang akan membuat mereka berbeda jauh gitu ya. Makanya saya udah dari awal nyaranin supaya masuk satu fraksi. Tujuannya kalian supaya nanti berkembangnya itu jauh lebih pesat daripada kalian cabang-cabang gitu ya. Gitu. Oke, saya bakal langsung masukin tier list aja ya. Di sini ada tier C sampai tier triple S. Untuk tier C, saya bakal masukin semua hero yang kelasnya itu adalah R, teman-teman. Karena apa? Karena dari pasif maupun basic stat itu ya, itu mereka benar-benar kecil, terutama dari basic stat ya yang kelihatan banget. Makanya untuk semua hero yang ada di rank R, saya akan langsung masukkan ke bagian yang C ya. Walaupun nanti akan saya ada masukan ke B, teman-teman, karena punya pasif yang bagus dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Masukin lagi, saya agak sedikit lupa ya. Nanti kalau ada salah sedikit hero yang saya cantumkan di bawah ini, mungkin mohon maaf ya. Mana lagi ya? Oke. Ini SR ya, bagus juga sih. Tapi nggak begitu bagus. Nah, mungkin segini dulu ya. Nanti menyusul untuk selanjutnya. Kemudian di hero B ini akan ada hero SR. Ini saya pukul rata dulu karena mereka basic statnya memang sangat-sangat lemah, teman-teman. Oke, ini di ini. Kemudian
Banjo. Oke, nampaknya udah ya. Sudah nih. Amon bolehlah di sini. Dia bisa nge-taunting, dia cukup bagus juga sebenarnya. Nah, sekarang saya bakal filter mana yang dia bisa naik rank up ke atas ya. Karena tidak semua hero yang R itu buruk, teman-teman, atau SR itu buruk. Saya bakal liatin juga. Terutama adalah beberapa hero yang sudah saya lihat lebih dalam ya. Contohnya adalah lihat ya. Nah, ini bagus untuk stances ya. Jadi dia tuh ada kegunaan untuk rekan satu tim yang menggunakan stance. Jadi yang Ipin ini bagus, kemudian Amon juga dia bisa melakukan stances ya, provoke. Ya, ini juga bagus untuk di ronde awal. Mungkin sama teman-teman di line up nggak begitu kepake ya, tapi saya khawatirnya di suatu saat mendatang ada yang mengharuskan kalian untuk menggunakan hero yang basicnya itu tipe SR. Makanya saya bakal masukin untuk hero-hero yang seperti ini. Kemudian kalau nggak salah ada lagi dari SKL itu bagus juga. Nah, ini teman-teman. Ini bagus ya, dia bakal mana ya? Nih, dia bakal memberikan semuanya aliansi itu 15% HP yang hilang. Kemudian dapat meningkatkan hero tipe warna hijau itu attack related sebesar 8%. Ini gede sekali ya. Jadi makanya saya bakal masukin beliau ke tier A ya. Pin ini, kemudian ini, dan juga ini. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Banjo sepertinya bagus juga. Oh, ini untuk dirinya sendiri ya. Oh, ini nih. Untuk Augiri, dia dapat mengurangi 15% damage yang diterima. Makanya Banjo ini bakal saya naikin ke tier A, teman-teman. Nah, kemudian kita bakal masuk ke sorry, ini kayaknya nggak cocok deh kalau di tier A ya. Kita bakal pindahin aja karena di sini saya tiernya dari B ya, bukan dari tier D. Ini semuanya saya bakal pindahin ke bawah. Kemudian ini saya bakal turunin satu jenis, satu tingkat ya. Nah, gini. Untuk yang lainnya kayak Kaneki, kemudian ya ini untuk sendiri ya kali. Nah, ini semuanya harus tipe speed, jadi agak sulit buat triggernya teman-teman. Ya, saya rasa itu aja. Kaneki bagus sih untuk di awal-awal tapi ya. Karena dia dapat satu karakter gratis, cuman overall dia nggak bisa nunjang di akhir-akhir ya. Bagusan mereka berlima ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke tier A ya. Di sini ada beberapa hero yang dia itu basically adalah tipe S tapi kurang bagus ya. Saya langsung masukkan aja. Untuk yang pertama adalah Mogan, kemudian Bin ini sebenarnya bagus. Yang penting dia harus dijadiin satu line up gitu ya. Tapi kalau dia misah-misah Binnya agak sedikit kurang bagus teman-teman. Kemudian Kuro Ui. Kemudian ini juga pencinta Nico. Ini belum masuk sini ya. Kemudian nah, ini yang si kembar nih dia bisa nge-stun salah satunya. Tapi stun doang tuh sekarang udah nggak bagus, teman-teman. Jadi kondisi sekarang udah ada Arima Iksa dan Ayato. Ini mereka berdua ini nggak bagus ya untuk dijadikan line up. Ya. Tipe stun sekarang udah nggak begitu bagus. Sama kayak sebenarnya ini tuh masuknya ke sini ya. Tapi bedanya apa? Saya agak sedikit respect sama dia. Sebenarnya dia tuh punya pertahanan yang cukup tinggi gitu ya. Nih. Pertahanannya tinggi sekali di bintang 1 nih. Nih, defense related stat 3% setiap ada hero yang hidup. Kalau kita ada 4 aja, berarti dia dapat 12% defense related stat.
Dan ketika ada yang mati, dia meningkatkan attack related stat gitu ya. Defense statnya bakal berubah jadi attack stat. Sebenarnya bagus sih. Tapi saya bakal taruh sini dulu ya. Saya bakal pukul rata semuanya masuk sini dulu. Untuk hero S. Ini anggaplah ini toka yang merah ya. Karena saya nggak ngelihat toka merah di sini. Toka biru, Hainami, Jason. Oke, saya masukin semua dulu pokoknya. Supaya mudah kita scroll-scrollnya ya. Oke. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Sekarang kita tinggal masukkan mereka ke tier S atau SS atau triple S ya. Berdasarkan ranking S yang memiliki potensial yang jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya ya. Oke, untuk tier triple S ya, menurut saya pribadi, di boss battle, di game ini itu seringnya adalah single target ya. Mulai dari Carnival gitu ya, di bagian di bagian sini, sorry, kok Carnival. Di bagian sini itu boss battle-nya kebanyakan satu orang, kemudian di sini juga buat dapetin skornya adalah satu orang gitu ya. Kemudian di organisasi juga satu orang. Jadi teman-teman kalau bisa fokus atau membuild butuh satu single target gitu ya untuk di akun masing-masing gitu ya. Kalau bisa ada satu single target yang gunanya itu buat naikin skor dari guild boss kalian atau boss-boss lainnya ya. Makanya di tier triple S ini udah jelas ya single target terbaik untuk saat ini adalah di Kaneki. Makanya Kaneki menjadi salah satu opsi yang bisa kalian pilih untuk dimasukkan ke line up atau di build gitu ya. Gitu. Kalau di gacha di awal-awal nggak apa-apa pakai Kaneki. Gitu ya. Kemudian kita bakal masukin Arima Iksa karena memang dari segi basic stat antara light dan juga dark itu adalah tinggi sekali. Tapi kelemahannya adalah apa? Kelemahannya dia itu sangat-sangat mahal ya untuk gacanya sendiri. Jadi memang sebenarnya nggak apple to apple. Kalau memang kalian mau bandingin, oh Kaneki saya bisa kok ngebunuh Arima Iksa gitu ya. Ya dilihat dulu gitu loh siapa namanya Kaneki kalian itu bintang 6 berapa gitu ya. Bintang 6 udah B+, sementara Arima orang bintang 0 gitu ya. Jadi nggak apple to apple ya. Jadi kalau memang dibikin setara, itu misalkan Kaneki bintang 6 berarti Arimanya adalah bintang 4 gitu atau bintang 5 atau bintang kalau ininya B+ berarti ini bintang 6 gitu ya. Bintang 6 tapi masih polos. Itu baru bisa dibandingkan. Bisa dilihat tuh mana yang lebih sakit gitu ya. Itu makanya Arima Iksa sebenarnya itu paling di atas gitu ya untuk saat ini. Mungkin kalau teman-teman baru punyanya ya sekedar Kaneki doang gitu ya. Dan terutama Arima Iksa ini kan untuk fokus yang di Shishigi ya. Di masa depan dia bakal kepake gitu ya. Sementara Kaneki ini nanti bakal seiring berjalan waktu, saya bakal turunin tiernya gitu ya. Karena nanti bakal tergantikan oleh beberapa hero lainnya yang punya DPS single target juga. Gitu. Nah, kemudian siapa lagi untuk di Triple S jelas Ayato ya. Ayato ini benar-benar sakit sekali dan Aogiri masih kepake untuk di masa depan. Jadi saya nggak akan menurunkan Ayato dalam waktu yang dekat gitu ya. Dia akan tetap ada di atas teman-teman. Kemudian untuk di SS di tier Triple S ini saya sebenarnya memasukin Juzo tapi saya sangat sedikit ragu ya untuk Juzo karena apa? Dia tuh pas muncul Ayato, dia tuh jadi kurang kelihatan walaupun dia tetap bisa mencincang-cincang ya. Aku udah punya B6 kok bang, aku bagus kok dipakai di line upku. Iya, kamu punya B6 tapi kamu nggak pernah ngerasain Ayato di bintang 6 gitu ya. Makanya sebenarnya dia tuh nggak ada di sini untuk Juzo ya. Lebih ke Ayato gitu setelah Ayato keluar gitu. Tapi mungkin kalau memang masih awal-awal masih oke lah Juzo masuk ke atas ya untuk saat ini. Tapi untuk selanjutnya yang paling riskan untuk turun daripada ketiga hero ini adalah Juzo teman-teman. Gitu. Kemudian Arima saya tidak melakukan pasang di atas karena apa?
karena statusnya untuk saat ini dia itu masih jauh lebih lemah dibandingkan ketiga hero ini gitu ya. Harus diakui gitu. Tapi di suatu masa mendatang, Arima ini bakal lebih maju ke Triple S dibandingkan Juzo. Itu akan ada saatnya. Kenapa? Karena nanti tim Shishigi bakal banyak yang keluar dan itu membutuhkan Arima dari Harima Merah gitu ya. Makanya untuk saat ini mungkin dia masih akan ada di SS, tapi suatu saat dia akan maju melesat ke Triple S, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk di tier S kita bakal masukin semua hero yang memang eh, karakter aslinya adalah punya SSR tapi dia punya yang potensi yang lebih bagus dibandingkan SSR lainnya. Siapa aja? Saya bakal masukin untuk Upin Ipin. Kenapa? Karena dia punya pertahanan dan juga menunjang tipe SQL, teman-teman. Apakah saya harus bahas satu persatu untuk lihat karakternya? Boleh lah ya. Yang saya perlu liatin karakternya, saya liatin. Ya walaupun saya nggak build, saya bakal tetap fair ya untuk memberikan tier list. Di sini dia punya memberikan shield untuk ronde pertama ya sebesar 10%. Dan nanti dia ketika semuanya adalah SQL atau berwarna hijau gitu ya, maka max HP mereka bakal naik dan damage-nya juga bakal lebih sakit sebesar 10%. Itu alasan kenapa Upin Ipin ini jauh lebih maju dibandingkan hero S lainnya. Kemudian siapa lagi? Kemudian adalah siapa ya kira-kira ya? Iya, hero-hero yang kepake di boss battle. Amon itu naikin critical damage sampai 30%. Gila tuh Amon. Untuk tim Shishigi ya. Crit damage mana? Crit damage sampai 30% ya. Walaupun dia ada di backup, ada di bagian belakang, dia tetap kepake untuk Shishigi. Makanya saya bakal tetap pakai beliau kalau walaupun nanti udah apa ya istilahnya ya? Udah Shishigi-nya udah full gitu ya, hero-hero baru udah pada keluar, saya tetap bakal pakai Amon untuk di bagian belakang. Karena dia bisa naikin crit damage-nya ya. Lumayan bagus. Di backup dia tetap nyala. Amon ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian oh ini belum keluar ya. Awal belum keluar, teman-teman. Jangan masukin dulu. Bentar lagi mau keluar di global. Renji, Naki, kemudian Itori. Saya taruh sini dulu sebentar ya. Nah, ini masuk ke S juga, teman-teman. Ini bagus juga untuk melakukan pertahanan. Terutama di stronghold ya. Dia mungkin bakal kepake untuk di bagian defense. Kemudian siapa lagi? Ini, Jason. Saya pindah-pindahin semua yang berpotensi. Kalau ini kan susah didapat ya. Sebenarnya bagus, tapi susah didapat juga. Jadi saya bakal masukin dia ke tier S, ke tier A, tapi yang rankingnya itu paling tinggi, teman-teman. Termasuk ini juga ya. Monyet ini masuk sini, teman-teman. Ya. Kemudian Rize. Ini. Hinami. Aduh, Hinami ini saya nggak suka sebenarnya, tapi banyak orang yang bilang katanya bagus. Saya nggak tahu sebenarnya Hinami ini bagusnya di mana. Tapi is oke, dia bisa masuk ke sini. Kemudian ini paling kiri. Susukiyama sekarang jujur di Awakening tuh provoknya kurang bagus ya untuk dari shieldnya. Jadi saya nggak bisa naikin dia untuk ke tier S. Noro di sini ya. Mungkin banyak orang yang nggak banyak orang yang fokus ke Noro, tapi kalau saya pribadi lihat Noro tuh nggak begitu bagus-bagus amat, teman-teman. Dari damage juga nggak sakit, dari apa namanya? Dari pasif juga dia nggak ada yang menunjang gitu ya. Ini 2% tapi setiap debuff yang ada di musuh berarti meningkatkan 8% ya untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada yang dia tuh ngasih ke damage atau ke temennya gitu loh. Padahal kan dia ada max HP yang dia bisa terima cuman 30% ya. Tapi dari pasifnya tuh nggak menunjang sama sekali gitu loh. Jadi saya agak heran untuk Noro. Saya nggak bisa naikin Noro tiernya ke tier S ya. Kemudian ada si ini bagus juga sebenarnya bisa naikin basic stat sama kayak monyet. Jadi saya bakal tetap naikin dia. Toka merah ya, merah. Nah, sekarang kita tinggal bagi nih dia ke tier S, triple S atau SS gitu ya. Nah, kita bakal coba bagi
untuk yang memang pantas untuk di atas. Gitu ya, yang setara dengan Arima. Yang triple S jelas Uta bakal naik ke atas teman-teman. Untuk saat ini masih ada Uta. Coba teman-teman bisa bayangin lah, siapa sih yang nggak pakai Uta sekarang gitu ya, yang udah keluar bannernya. Pasti rata-rata pada pakai Uta. Jadi sama sekali pondasi itu semuanya yang ada di sini ini adalah Uta teman-teman. Jadi Uta akan tetap berada di triple S dengan kondisi paling terbaik di antara ketiga ini ya. Saya bakal masukin Ayato ke sini. Kemudian yang bisa naik ke SS itu adalah hero-hero yang menunjang tim secara powerful. Contohnya apa? Contohnya adalah Naki ya. Oke, saya bakal masukin ke SS. Kemudian ada, saya agak ragu nih. Riza ini bagus juga, tapi saya taruh sini ya. Dia paling bagus untuk di tier S. Toka juga mereka nggak bisa dia Toka masuk ke sini. Toka nih damage-nya udah nggak sakit di last game itu, tidak terlalu begitu kepake. Amon bisa ya. Amon kalau kalian masuk CCG ini wajib banget ya. Karena di shop itu mudah banget diambilnya. Gitu. Di shop itu mudah banget diambilnya. Kalau kalian masuk CCG, kalau kalian nggak masuk CCG, nggak usah diambil. Amon ini saya selalu ambil di bagian sini, organisasi. Jadi mudah banget untuk di build-nya. Tapi kayaknya saya bakal taruh ke sini aja ya untuk Amon. Kemudian siapa lagi selain Naki? Ada Rengiomo. Sebenarnya Rengiomo ini bagus banget teman-teman. Rengiomo di bintang 3 tuh bagus banget. Dia bisa mengurangi semua statistik baik attack related, defense related, dan juga HP related. Itu semuanya berkurang semua 3%. Setiap musuhnya nyerang. Jadi ketika musuhnya, ini efeknya bisa di stack ya. Misalkan dia nyerang 3 kali, berarti nurunnya 9%. Dan ini all stat ya. Bukan attack related doang. Jadi semua related bakal dikurangin 3% tiap musuhnya pakai satu kartu. Gitu. Makanya range ini bagus, saya sangat rekomendasiin untuk di bintang atau di tier SS ya. Cuman dia memang sangat sulit buat didapatkan. Gitu. Kemudian siapa lagi? Jason ini juga bagus banget buat di Augiri, jadi saya bakal masukin dia. Dan dia berpotensi untuk ke SS teman-teman. Kemudian ini juga bagus. Rabbit, saya percayakan Rabbit karena dia untuk counter tim debuff. Teman-teman. Counter tim debuff. Tim Ayato nih counternya adalah Rabbit ya, apalagi Rabbit warnanya biru. Nih, ketika seseorang yang ada debuff di semua musuh gitu ya, dia bakal memberikan meningkatan critical rate dan juga critical damage sebesar 5%, dapat meningkat sampai 30%. Gelo kan, jadi setiap debuffnya nanti bakal nge-trigger satu serangan gitu ya. Nih, ketika Anteiku karakter kalian melakukan damage kepada musuh, nanti bakal mengurangi damage yang diterima sebesar 5%. Ini juga khususnya untuk Anteiku ya. For every alat Anteiku, maka dapat mengurangi attack related-nya sebesar 4% untuk musuhnya. Jadi kalau kalian pakai full Anteiku, maka musuhnya bakal berkurang 16%. Ini adalah salah satu support yang cukup gila untuk di Anteiku. Gitu. Hinami saya nggak suka teman-teman, karena healnya sekarang udah nggak begitu kepake setelah Ayato keluar ya. Ini yang agak sedikit mengkhawatirkan dari Hinami ya. Itori ini bagus banget dari segi pasif ya. Dia juga sangat sering kepake di boss battle. Orang-orang pada pakai Itori buat menghilangkan debuff dan juga weakness ya. Ini salah satu keuntungan Itori. Dia bisa naikin rank up skill STR di ronde pertama. Dia bisa naikin basic stat 15% untuk STR. Naikin attack related stat juga 10%. Kemudian di sini nanti ada damage tambahan gitu ya. Ketika dia udah ngaktifin skill. Imun terhadap weak juga gitu. Makanya ini benar-benar gila sebagai karakter ya. Dia bakal maju ke atas. Oke, kalau saya lihat-lihat untuk tier list di sebelah sini ya, ada Ayumu juga bagus, tapi saya tetap masukin dia ke A. Ada yang perlu kita turunin ke bawah nggak ya? Kayaknya enggak deh. Ini Rize bagus karena dia mudah banget buat didapetin dupe-nya ya. Pasti teman-teman masih pakai, mungkin baik pakai assist atau masih di line up karena dia mudah banget buat di-upgrade dari gratisan.
Ya, menurut saya ini ya tier list yang memang benar-benar eh bisa teman-teman gunakan ya. Dan balik lagi sekali lagi, bukan berarti kalian harus memiliki semua triple S-nya gitu ya. Saya punya bintang 0 semua di triple S ini, berarti saya keren dong? Jawabannya ya tidak ya. Kalau kalian nggak bisa fokus bintangnya ke beberapa karakter aja, nanti percuma CP kalian akan stuck gitu ya. Itu juga salah satu alasan kenapa CP kalian mungkin bakal stuck, karena ya tadi kalian ini misalkan Uta bintang 3 gitu ya. Kaneki bintang 3. Terus muncul lagi Ayato, kalian gacha lagi bintang 3 juga. Ya percuma gitu loh. Kemudian nanti muncul lagi siapa, misalkan Owl ya, bentar lagi kan mau rilis ya. Owl muncul, diamond saya tinggal sedikit gitu ya. Owl gacha aja deh nggak apa-apa. Bintang 1. Apakah mereka bakal dipakai di line up? Jawabannya jelas tidak. Jadi sia-sia. Lebih baik kalian fokus ke Ayato tadi yang sudah digacha gitu ya. Jadi jangan sembarangan kalian gacha semuanya. Kalaupun kalian belum ada diamondnya, berarti solusinya adalah menabung gitu ya untuk next banner. Makanya kita sediain buat satu fraksi untuk akun gitu ya. Untuk per saat ini aja. Nanti kalau udah lama-kelamaan itu kalian bisa ngambil yang lainnya. Dan nanti akan di-rerun juga untuk eksklusif kayak gini. Kaneki, kemudian Ayato. Ini nanti bakal keluar lagi. Tapi dalam waktu yang lama ya, 3 bulan lagi. Dan apakah worth it untuk melakukan pengambilannya 3 bulan lagi? Jawabannya masih worth it teman-teman. Masih worth it gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nih salah gitu ya untuk di cara manajemen diamondnya gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Ini juga bukan tier list yang bisa teman-teman acukan 100% karena apa? Karena kalau saya line up-nya adalah si Sigi, maka harusnya si Arima ini bakal maju ke atas ya. Tapi karena memang saya membuat tier list ini secara umum gitu ya, makanya saya taruh Arima di bawah. Apakah kita gacha Ayato gitu ya? Apakah kita ngambil Arima itu bagus? Ya, jawabannya jelas tidak sebenarnya. Tapi ya terserah, kalau tiap orang main kan beda-beda ya. Ada yang kepuasannya itu semua hero harus didapat semua sebagai koleksi. Ada yang seperti itu, tapi untuk para yang mau main jangka panjang itu kalian nggak bisa seperti itu. Nggak bisa semua karakter kalian ambil. Dan ketika kalian nanti tipenya adalah tipe koleksi, nanti kalian bakal frustasi sendiri ketika tidak bisa mendapatkan karakternya. Itu yang dikhawatirkan, nanti tiba-tiba pensi. Walaupun kalian punya bintang 6 Kaneki gitu ya. Saya sangat sering banget di friendly saya bintang 6 Kaneki, terus punya Juzo bintang 3. Kenapa kok dia tiba-tiba pensi ya gitu ya? Kenapa dia tiba-tiba pensi? Karena dia hasratnya itu adalah selalu menggacha gitu. Pas waktu Arima Ixa keluar, dia nggak punya diamond, dia udah nggak punya ladang. Disitulah saat dimana dia titik jenuhnya itu dapat. Padahal akunnya sudah bagus. Padahal akunnya punya Kaneki bintang 6 gitu ya. Dibandingkan orang yang masih bintang 0 Kanekinya. Tapi dia masih main. Karena apa? Karena dia punya tujuan. Karena dia tahu gitu ya. Karena dia tahu mana yang perlu dia gacha. Dia nggak punya nafsu untuk semua banner itu diambil. Sehingga dia kemungkinan pensinya itu sangat-sangat kecil dibandingkan tadi. Yang Kanekinya sudah bintang 6, Yuzunya bintang 3. Tapi pas waktu Arima, dia masih kekeh mau ngambil ke bintang 3 gitu. Misalkan maksa. Tapi ya udahlah, terserah cara bermain masing-masing ya. Ini saya ngasih tahu atau edukasi seputar yang sudah saya mainkan, dan saya udah beribu-ribu kali ketemu player yang seperti itu. Jadi saya tahu cara pola main atau pola pikir mereka, bagaimana sistem dia ketika pensi itu saya udah tahu. Dia biasanya di awal-awal senang dulu, bahagia, tapi di akhir-akhir ujungnya pensi karena tidak bisa menahan gacanya itu tadi. Oke, mungkin ini aja untuk tier list saat ini. Nanti setiap 2 bulan ya, atau setiap 1 bulan nanti saya bakal bikin tier list lagi dari kondisi sekarang. Jadi pasti akan ada perubahan ya, baik turun atau naiknya, karena nanti line up-nya bakal terbentuk seiring adanya karakter baru. Contohnya adalah misalkan ada di Mado Kurio ya untuk di Shishigi. Itu nanti semua hero Shishigi bakal naik posisinya ke triple S gitu ya. Jadi nggak akan ada di sini semua. Sama kayak nanti mungkin Naki bisa jadi turun juga karena ada backup yang jauh lebih bagus daripada Naki. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.